Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai skill lab praktek terapi bermain. Jadi harusnya ada anak-anak ya untuk latihan bagaimana sih cara praktek bermain. Berhubung ini online, jadi nanti silahkan dipelajari melalui video yang akan saya upload. Untuk sebelum ke video, kita bahas dulu sedikit mengenai praktek terapi bermain. Jadi, seberapa penting terapi bermain ini? Anda tahu sendiri ya, sudah belajar mengenai konsep tumbuh kembang, kemudian atraumatic care, dan FCC. Maka Anda akan tahu kalau bermain itu sangat penting untuk anak, di mana anak yang mengalami hospitalisasi itu masih mengalami kecemasan, ketakutan, kemudian lingkungan yang baru, sehingga dengan adanya terapi bermain diharapkan anak tersebut bisa merasa nyaman, kemudian kecemasannya terkurangi, dan masalah-masalah hospitalisasinya bisa terselesaikan. Maka dari itu, pada praktek nanti, entah itu praktek ketika Anda masih kuliah atau nanti setelah Anda bekerja, praktek terapi bermain ini sangat diperlukan. Nah, apa sih bermain itu? Seperti yang sudah Anda dapatkan materinya ya. Jadi bermain merupakan salah satu stimulasi bagi perkembangan anak. Diharapkan meskipun anak itu sedang berada di rumah sakit mendapatkan perawatan, tapi tumbuh kembangnya tidak terganggu. Nah, makanya tetap ada yang namanya terapi bermain di rumah sakit. Lalu, seperti yang saya jelaskan tadi, bermain dapat dilakukan baik pada anak sehat maupun sakit. Untuk anak sehat, untuk perkembangan anak. Kalau untuk anak sakit, ini penting dilakukan untuk menghilangkan ya. Jadi ini untuk menghilangkan berbagai perasaan yang tidak nyaman seperti takut, cemas, marah, sedih, dan nyeri. Karena kita tahu banyak prosedur-prosedur di rumah sakit yang menyebabkan anak tersebut nyeri. Fungsi bermain di rumah sakit apa saja? Tentunya untuk memfasilitasi anak agar bisa beradaptasi dengan lingkungan asing. Nah, rumah sakit itu kan lingkungan asing untuk anak-anak. Jadi untuk membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut, kita bisa mengajak anak untuk bermain. Kemudian memberikan kesempatan untuk membuat keputusan, kemudian mengurangi stres terhadap perpisahan terhadap keluarga ataupun perpisahan dengan teman sebaya. Kemudian memberi kesempatan untuk mempelajari tentang bagian tubuh, konsep-konsep yang salah tentang penggunaan dan tujuan peralatan medis, sebagai peralihan dan relaksasi, membantu anak lebih aman dengan lingkungan asing, memberikan cara untuk mengurangi tekanan, menganjurkan anak untuk berinteraksi dan mengembangkan sikap positif, dan memberikan cara untuk mengekspresikan ide kreatif serta minat anak. Yang perlu Anda pegang prinsip-prinsip permainan pada anak saat sakit. Ya, kita tahu sendiri anak di rumah sakit itu pasti mendapatkan terapi. Kemudian badannya tentunya lemah ya karena masih sakit. Nah, ini prinsip yang harus dipegang adalah entah itu permainan apapun tidak boleh bertentangan dengan terapi dan perawatan yang sedang berjalan. Nah, misalnya anak sedang lemas, dapat terapinya terah baring, Anda ajak terapi bermainnya itu yang membutuhkan tenaga. Nah, ini tidak boleh. Kalau misalnya anak memang harus terah baring, permainan bisa dilakukan dari tempat tidur, di mana anak tetap tidur tapi tetap bisa melakukan permainan. Kemudian tidak memerlukan energi yang banyak, waktu bermain lebih singkat untuk menghindari kelelahan. Nah, jadi saat mengajak anak bermain tidak perlu lama-lama, cukup 30 menit. Nah, hindarkan anak merasa kelelahan karena permainan. Kemudian menggunakan alat permainan yang sederhana dan yang pasti harus aman untuk anak. Mempertimbangkan
keamanan bagi semua anak, dan harus dilakukan secara berkelompok ya. Jadi kalau Anda mau mengajak beberapa anak bermain, itu harus dikelompokkan. Misalnya umur 5 tahun dengan 5 tahun, 3 tahun dengan 3 tahun. Dan jangan lupa, sesuai dengan prinsip FCC, kita harus melibatkan orang tua atau keluarga dalam setiap permainan atau tindakan pada anak di rumah sakit. Selanjutnya, yang perlu Anda pahami juga adalah jenis permainan pada anak. Jadi, anak-anak itu permainannya sendiri-sendiri, tidak bisa Anda samaratakan. Untuk anak usia 0 sampai 1 tahun, di mana pada saat ini bayi mengalami fase oral, maka permainan-permainannya itu cenderung yang aman agar tidak terjadi bahaya pada anak ketika anak memasukkannya ke dalam mulut. Jadi karena pada fase ini, fase oral ini, anak-anak atau bayi suka memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya. Nah, permainan apa saja yang bisa diberikan pada anak usia bayi atau 0 sampai 1 tahun? Yang pertama bisa permainan kerincing. Nah, ini biasanya senang sekali ya bayi itu permainan kerincing. Permainan ini gunanya untuk pendengaran. Jadi ketika mainan ini dimainkan, kerincingnya ini dimainkan, apakah anak mengalihkan perhatian ke bunyi? Kalau misalnya tidak, ini dikhawatirkan ada masalah pendengaran. Kemudian sentuhan. Permainan ini menggunakan benda-benda yang dapat disentuhkan pada anak, baik ke kulit maupun ke telapak tangan. Pilih tekstur yang lembut. Mengamati dan meraih mainan, bunyi-bunyian, dan menyusun mainan warna-warni, ya, misalnya donat-donatan. Kemudian, anak usia 1 sampai 3 tahun atau disebut toddler, biasanya anak-anak ini suka menyusun menara dari kubus. Kemudian tebak gambar, anak-anak ini mulai tertarik dengan gambar-gambar yang menarik dan menyusun puzzle, tentunya puzzle yang sederhana, yang gampang untuk disusun, jangan yang rumit. Nanti anaknya malah marah-marah karena tidak berhasil menyusun puzzle-nya. Selanjutnya untuk anak usia 4 sampai 6 tahun atau usia prasekolah, biasanya mainan yang ini adalah bola keranjang. Kemudian Anda pasti sering lihat ya anak-anak pada umur segini adalah bermain peran, bermain abjad dan boneka tangan. Tentunya tetap disamakan atau disesuaikan dengan kondisi anak pada saat dirawat di rumah sakit. Selanjutnya usia sekolah 6-12 tahun. Nah, ini biasanya anak-anak ini suka melipat kertas origami, mewarnai, menyusun puzzle. Puzzle-nya sudah lumayan meningkat ya untuk tingkat kesulitannya, menggambar bebas, bercerita, dan meniup galon. Nah, ini harusnya Anda membuat proposal, tapi karena memang kondisinya seperti ini, jadi nanti Anda bisa lihat cara atau susunan pembuatan proposal untuk terapi bermain dan bisa dipraktekkan nanti ketika sudah praktek PKK 2 ya, praktek di lapangan. Ada yang di sini persiapan alat dan prosedur tindakan, ilustrasinya misalnya ada anak 3 tahun dirawat dengan demam berdarah, tampak rawa dan gelisah, lalu menangis. Nah, ini bisa kita buat permainan yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Nah, ini untuk terapi bermain, SOP-nya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang terapi bermain. Selanjutnya, kita sama-sama melihat video tentang terapi bermain. Ini belum selesai? Belum? Nah, ini contohnya tentang terapi bermain pada anak usia sekolah. Nah, di sini nanti bisa Anda lihat secara jelas di proposal terapi bermain ya. Jadi untuk melakukan terapi bermain, yang pertama kita harus bentuk proposal di mana di situ tertulis peran-perannya.
kemudian jenis permainannya sampai alokasi waktu semuanya ditulis di situ. Nah, di sini untuk satu kelompok dibagi, yang pertama adalah koordinator atau ketua kelompoknya ya, yang dia bertanggung jawab atas terapi bermain tersebut. Kemudian ada koordinator yang membantu koordinator, kemudian ada fasilitator, dan ada observer yang dimana dia mencatat jalannya acara. Nah, seperti biasa nanti ada yang bermain sebagai orang tua. Nah, di sini sesuai dengan prosedur interaksi, pertama adalah kita pasti melakukan interaksi. Di situ kita jelaskan tujuannya, permainannya, kemudian kita kelompokkan. Nah, ini untuk anak-anaknya. Nah, misalnya anak prasekolah, berarti kita bisa mencari sebenarnya anak prasekolah itu usianya 6 sampai atau 7 sampai 12 tahun. Tapi untuk keragaman kita bisa tentukan saja misalnya anak usia 6 atau 7 tahun. Tadi tidak boleh kelompok umur yang berbeda-beda, jadi harus diminimalkan perbedaan usia, misalnya 6 tahun ya 6 tahun semua, atau paling enggak 6 dan 7 itu tidak terlalu banyak perbedaannya. Nah, misalnya di sini adalah bermain puzzle ya. Nah, di sini alangkah lebih baiknya sebenarnya ya kalau satu anak mendapatkan satu puzzle, tapi untuk melatih ya, untuk melatih kebersamaan, untuk melatih kerjasama, kita bisa menggunakan satu puzzle untuk 2 anak. Nah, ini seperti ini. Untuk pemilihan puzzle kita harus pilih yang sesuai dengan usia, tingkat kesulitannya, dan kesukaan anak. Nah, misalnya nih, anak usia segini sukanya gambar apa misalnya ya, apa Ipin Upin atau Boboiboy gitu ya, kalau cowok, kalau cewek ya apa princess gitu ya, disesuaikan dengan kesukaan anaknya itu apa. Karena kalau tidak suka nanti dia nggak mau untuk menyelesaikan puzzle-nya. Nah, ini sesi terakhir pasti permainan itu kita cari pemenangnya ya. Jadi yang menang nanti bisa kita berikan hadiah. Selanjutnya di sini di balik layar ini harusnya ada satu mahasiswa yang berperan atau bertugas sebagai observer, di mana dia harus mencatat jalannya terapi bermain dari awal sampai akhir. Perlu diketahui juga biasanya anak-anak umur segini itu cemburu ya kalau misalnya teman yang lain dapat hadiah terus dia enggak. Jadi untuk mengantisipasi kita harus siapkan hadiah sejumlah dengan anak yang mengikuti terapi bermain. Nah, sebenarnya begitu saja sih untuk terapi bermain, ini hanya tambahan saja ya. Selain puzzle juga ada menyanyi ya, untuk menghibur aja sesuai dengan lagu-lagu anak-anaknya.
ini oke. Ini untuk tugas observer. Permainan yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, anak-anak dapat mengikuti permainan dari awal sampai akhir. Anak-anak dapat mengikuti permainan unsur puzzle dengan baik. Kecemasan anak-anak saat hospitalisasi sekarang menjadi berkurang. Anak-anak menjadi tenang dan senang sekarang. Oke, demikian tadi mengenai skilletnya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai antropometri dan penghitungan status gizi. Oke.